Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Helga Salsabila, Rahmania Zen, Bahaudin Najib, Labib Fahri akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Selamat menyaksikan semuanya. Menurut pengertian, statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus-gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi, statistika deskriptif adalah metode yang mengumpulkan dan menyajikan data yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna, teman-teman. Pengklasifikasian itu berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan statistika referensi. Kali ini yang kita bahas adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia. Inferensia adalah kesimpulan, guys. Dan mereka tidak menarik apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contohnya, statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Apabila kita menggunakan statistika deskriptif, kumpulan data kita yang tersaji lebih ringkas, lebih rapi, serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Jadi, statistika deskriptif ini sangat berguna, guys. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Teman-teman, ada 3 teknik yang biasa digunakan dalam statistika deskriptif. Yang pertama adalah distribusi frekuensi, yang kedua presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mencari sentral tendensi seperti mean, median, dan modus. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan atau sentral tendensi. Aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah nilai pusat pengamatan. Nah, teman-teman, pada setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambar suatu nilai yang mewakili nilai pusat ataupun nilai sentral dari suatu gugus data, itu dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Oh iya, teman-teman, pengukuran gejala pusat memiliki 2 golongan. Golongan pertama itu terdiri dari rata-rata atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, dan modus. Dan golongan yang kedua adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Maka rumusnya adalah X sama dengan sigma X per sigma F, dengan X adalah mean atau rata-rata, sigma X adalah jumlah dari nilai-nilai yang ada, dan F adalah banyaknya data yang ada atau frekuensi. Kemudian jika data tersebut adalah data berkelompok, maka setiap nilai harus dikalikan dengan frekuensinya masing-masing, baru dibagi dengan jumlah data atau frekuensi. Maka rumusnya adalah X sama dengan sigma XI FI per sigma F, dengan X adalah mean yang dicari, sigma XI kali FI adalah jumlah dari nilai yang ada dikali frekuensi per sigma F, yaitu jumlah dari frekuensi. Jika data tersebut disusun dalam daftar distribusi atau dalam tabel distribusi frekuensi, maka rata-ratanya dihitung dengan rumus yang sama. Hanya saja perlu mencari nilai tengah dari setiap kelas interval. Tiap-tiap nilai
yang ada harus terlebih dahulu dikalikan dengan frekuensinya. Setelah itu dijumlahkan, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka rumusnya adalah sigma xi kali fi per sigma fi, dengan xi adalah nilai tengah dan fi adalah frekuensi data. Cara mencari nilai tengah adalah setengah kali batas atas ditambah batas bawah dari kelas tersebut. Yang kedua yaitu modus. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada nilai yang sedang populer atau nilai yang paling sering banyak muncul dalam kelompok tersebut. Modus dapat diartikan juga sebagai data yang frekuensinya terbanyak. Modus untuk data tunggal dapat dilakukan dengan mudah sekali, yaitu dengan melihat data mana yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk data berkelompok, maka rumus dalam mencari modus adalah MU sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Dengan MU adalah modus yang dicari, TB adalah titik bawah kelas modus, P adalah panjang kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih kecil sebelum kelas modus, dan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda lebih besar sesudah kelas modus. Yang ketiga yaitu median atau nilai tengah. Median merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Untuk mencari median data tunggal dapat dilakukan dengan cara mengurutkan data tersebut dari data yang terkecil sampai data terbesar. Maka median merupakan data paling tengah di antara data-data yang telah diurutkan menurut nilainya. Tetapi jika ukuran data genap, maka median adalah rata-rata dari dua data tengah setelah diurutkan. Untuk data berkelompok, maka rumus dari median adalah ME sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi FK per F. Dengan ME adalah median yang dicari, TB adalah titik bawah kelas modus, P adalah panjang kelas modus, N adalah ukuran sampel, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum median atau jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Saya di sini akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua adalah median data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi dua. Kuartil ketiga atau kuartil atas adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Kuartil adalah salah satu bentuk statistik untuk urutan karena untuk menentukan kuartil. Data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar lebih dahulu. Ketiga kuartil yang dijelaskan di atas merupakan salah satu elemen dari ringkasan 5 angka. Ringkasan ini merupakan hal yang penting dalam statistika karena memberikan informasi tentang pusat dan sebaran data.
Kuartil bawah dan atas dapat memberikan informasi mengenai sebaran dan kemiringan data. Hal ini karena kuartil membagi data berdasarkan jumlah banyaknya data sehingga rentangan antara satu kuartil dengan kuartil lainnya tidaklah sama. Kuartil atas dan bawah juga dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai sebaran data. Lokasi titik data tertentu, adanya pencilan data dalam data, dan perbedaan sebaran antara 50% tengah data dan titik data luar dibandingkan dengan hanya mengandalkan nilai minimum dan maksimum. Dalam mencari nilai kuartil untuk data tunggal, rumus dibedakan menjadi dua kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk n ganjil yaitu kuartil bawah Q1 sama dengan X1/4 N plus 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan X1/2 N plus 1. Kuartil atas Q3 sama dengan X3/4 N plus 1. Sedangkan cara untuk mencari N genap yaitu langkah-langkah mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap ialah sebagai berikut. Carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya, median atau Q2. Membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Yang selanjutnya adalah desil. Apa itu desil? Desil ialah nilai atau angka yang membagi data dalam 10 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, rumus desil itu adalah DI sama dengan TBI plus B dalam kurung I per 10 pangkat N min FK per F, dengan keterangan DI adalah desil ke bla 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 bla, kemudian TBI tepi bawah kelas desil, P panjang interval kelas, N banyaknya data, FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, sedangkan F yaitu frekuensi kelas desil. Yang kemudian ada persentil atau perseratusan data. Apa itu persentil? Persentil itu nilai atau angka yang membagi data dalam 100 bagian yang sama, setelah disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, rumus persentil sendiri itu sama dengan rumus desil. Cuma perbedaannya kalau desil kan itu per 10, sedangkan kalau persentil itu per 100. Nah, seperti ini. Untuk rumus persentil sendiri itu PI sama dengan TBI plus P dalam kurung I per 100 pangkat N min FK per F. Nah, dalam kurung itu tersendiri dikali, bukan dipisah, dengan keterangan PI itu persentil ke bla 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 bla, kemudian TBI itu tepi bawah kelas persentil, P panjang interval kelas, sedangkan N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan terakhir ada F yaitu frekuensi kelas persentil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.